Otoritarianisme waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana tahun baru, guys. Jadi saya akan bicara soal otoritarianisme waktu. Tidak ada hal yang lebih otoriter dari waktu. Waktu itu adalah suatu hal yang paling otoriter. Karena dia datang, tidak bisa kita tolak. Dan kalau dia pergi, tidak bisa kita tahan. Kita nggak bisa menahan waktu. Misalnya hari ini Senin, terus kita tahan. Seninnya jangan dong, besok perginya biar tidak bisa. Itu adalah, dan kalau kita salah mensikapi sikap otoriternya waktu ini, kita akan dilindas oleh waktu. Maka ada dalam pepatah Arab disebutkan, al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak mengendalikannya, maka dia akan membunuhmu. Inilah renungan terpenting dari peristiwa terjadinya tahun itu atau tahun baru ini. Tahun 2023 pergi meninggalkan kita. Dan kita nggak bisa menahan. Kita ganduli dengan cara apapun. 2023 akan lewat. Dan tahun 2024 datang. Kita nggak bisa menolak. Nggak mau saya. Nggak mau 2024 sekarang. Besok aja deh 2024. Nggak bisa. Di sini Allah mengingatkan kepada kita betapa penting dan otoriternya waktu. Allah bersumpah pakai waktu. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kata sambungnya, atafnya pakai wawu loh, bukan pakai au. Kalau pakai wawu dalam kaidah bahasa Arab, atafnya atau kata sambungnya pakai wawu ini sifatnya kumulatif. Tapi kalau pakai au itu alternatif. Di sini disebutkan illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Amal, perilaku ini terkait dengan dimensi waktu. Maka Allah sumpahnya demi waktu. Nah, ini guys. Jadi waktu ini menjadi sangat penting. Dan Imam Hasan Al-Basri juga pernah mengingatkan dua karunia Allah yang manusia sering menyia-nyiakan, yaitu yang pertama karunia sehat atau nikmat sehat, yang kedua adalah waktu. Jadi orang sering lupa waktu, menyia-nyiakan waktu. Sama orang sering menyia-nyiakan sehat. Kalau sehat dia nggak sadar, setelah sakit dia baru ya Allah saya sakit gitu. Baru sadar kalau kemarin itu dia makannya nggak teratur, hidupnya nggak teratur, apapun nggak teratur. Ini pada saat saya. Demikian juga kalau sudah waktu habis, bikin skripsi sudah nggak ada waktu lagi, dia baru sadar. Kemarin gua ngapain aja. Sudah ajal di kerongkongan, baru dia sadar aku kemarin nggak beribadah, menyia-nyiakan waktu. Yang berikutnya perlu kita sadari bahwa karena waktu itu hanya jalan melintas, kapasitas kita dalam mensikapi waktu itu menunjukkan perbedaan kita dengan benda lain. Ibaratnya waktu ini kayak air yang lewat gitu ya, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika batu dilintasi air itu hanya basah sebentar, kemudian kering, nggak terjadi apa-apa. Tetapi pepohonan yang hidup, tumbuh-tumbuhan yang hidup, yang memiliki akar yang kuat, tidak akan pernah menyia-nyiakan air yang lewat di hadapannya. Begitu air itu lewat, akan dia serap masuk dalam pori-pori akar. Kemudian dia olah dengan saripati yang ada dalam air itu menjadi batang, tangkai, daun, bunga, buah, dan pertumbuhan pohon yang sangat lebat dan besar. Sama seperti manusia. Orang-orang bodoh selalu menyia-nyiakan waktu yang menghampiri dirinya. Waktu yang melewat itu dibiarkan begitu saja. Tidak pernah dijadikan bahan perenungan, tidak pernah dijadikan bahan pelajaran. Setelah waktu lewat, dia nggak akan memperoleh apapun dari waktu yang datang bersama kenyataan yang melingkupi itu. Tapi bagi orang alim, bagi orang intelektual, waktu yang datang bersama kenyataan akan dia cerap dengan pikiran, nalar, rasio, perasaan. Kemudian dia olah dalam jiwa sehingga menjadi pengetahuan, menjadi benih kebaikan yang akan tumbuh, berkembang,
dan berguna untuk orang banyak. Orang bijak tidak akan pernah menyanyiakan waktu dan kenyataan yang lewat di hadapannya. Semua itu akan dia cerap, dia masukkan menjadi bahan untuk pengembangan diri demi kemaslahatan umat. Mari merenung di tahun baru ini apa yang sudah lewat untuk menjadi bahan refleksi, melihat apa yang sudah kita pelajari dari kenyataan yang datang bersama waktu di tempo yang telah lalu. Sambil kita berharap kenyataan apa yang ada di depan kita, mempersiapkan diri untuk menyerap, menggali, dan merenungkan waktu yang akan datang menghampiri kita di kemudian hari. Ini yang terpenting guys. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bisa menghormati waktu, belajar dari waktu, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Terima kasih guys. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.